Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Pada kajian subuh ini, mengawali kajian ini adalah kajian hadis arba'in. Hadis arba'in itu hadis 40 hadis. Walaupun isinya ada 42 hadis, tapi karena pengarangnya yaitu Imam Nawawi, dia memberi nama hadis arba'in. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan belajar hadis seperti janji yang oleh Rasulullah SAW diungkap dalam hadis, Allah akan memberikan cahaya kepada kita dari mulai orang yang mendengar hadis, kemudian menghafal sampai mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dapat cahaya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Minimal kalau kita tidak menghafal, berarti minimal bertahap dari mulai mendengar dulu. Karena dalam hadis lain ada kalimat kun aliman. Jadilah kita sebagai orang yang alim atau orang yang mengajar. Kalau tidak bisa, maka pilihan kedua, muta'alliman. Jadilah kita sebagai orang yang mau untuk belajar. Kemudian kalau tidak bisa, jadi lagi yang ketiga, au mustami'an. Minimal kita menjadi mustami', pendengar setia. Tidak lagi au muhibban, minimal kita mencintai ilmu. Kalau tidak bisa hadir, dorong supply, bisa dorongan materi, bisa juga non materi. Choice, boleh pengajar, boleh belajar, boleh pendengar, boleh mencintai ilmu. Kemudian Rasulullah berpesan, wala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima. Mengajar juga tidak mau, mendengar, belajar tidak mau, mendengar tidak mau, dorongan pun tidak ada. Yang adanya hanya komen-komen. Maka janganlah jadi orang yang kelima. Mudah-mudahan dengan belajar hadis, walaupun tidak semua hadis-hadis 40 hadis, 42 hadis ini tidak akan semua bisa dikaji selama bulan Ramadan tentunya. Kita pilih di hadis arba'in itu isinya satu tentang akidah atau tauhid. Nanti kita akan pilih hadis tentang akidah atau tauhid.
Yang kedua, tentang hukum. Baik dari mulai hukum sholat, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum-hukum yang lain. Kita akan pilih juga itu yang mewakili hadis tentang hukum. Kemudian tentang muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Kita juga akan pilih. Yang terakhir adalah tentang akhlak. Jadi kalau tidak salah 4 kali pertemuan ya hadis itu. Jadi akidah, kemudian hukum, muamalah, akhlak. Tetapi setiap hadis para penulis itu selalu menulis, mengawalinya sebelum tentang bab akidah atau tauhid, hukum, muamalah, dan akhlak. Hampir semua kitab-kitab hadis selalu mengawali dengan hadis tentang niat. Di hadis arba'in pun itu mengawalinya adalah tentang niat. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah niat. Walaupun dalam ilmu fikih syarat ibadah diterima itu ada 2. Satu adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Nah, ikhlas itu artinya jernih, bersih. Prinsip ikhlas ada pada niat. Makanya ketika akan ikhlas itu pasti membahas tentang niat. Karena prinsip ikhlas itu ada pada niat. Hakikat ikhlas membersihkan segala penyakit yang berkaitan dengan hati. Iri, dengki, benci, sombong, ria, dan lain sebagainya. Kesempurnaan ikhlas adalah kejujuran. Jadi indikator ukuran orang yang ikhlas itu bisa dilihat. Hidupnya jujur atau tidak. Jujur itu artinya kesesuaian antara isi hati, tutur kata, dan perbuatan. Jika salah satunya tidak ada, berarti omon-omon. Berarti tidak jujur. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Awalnya laisal birra an tuwallu wujuhakum. Diakhiri ayat itu dengan ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang bertakwa. Ternyata takwa itu hasil dari Ramadan yang ayatnya Bapak Ibu sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga Ramadan atau puasa itu sebagai wahana untuk menghantarkan kita menjadi takwa. Tanda orang yang takwa itu di Al-Baqarah 177. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka adalah orang yang benar, jujur, dan baik. Jadi takwa itu tandanya benar, jujur, baik. Ketika Bapak Ibu puasa, hasilnya nanti kalau nampak benar, jujur, baik, berarti berhasil puasanya. Itu. Nah, sehingga dari benar, jujur, baik itu dibentuknya dari mana? Iman, amal, akhlak.
Itulah iman, amal, akhlak itu dibahas dalam hadis arba'in. Itu. Sekarang kita awali yaitu bab niat. Hadisnya sudah hampir Bapak Ibu hafal itu potongannya. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin, yaitu Abi Hafsin, yaitu bapaknya Hafsin, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sosok yang luar biasa. Kalau setan mau lihat, mau lewat, melihat Umar, pasti setan memilih jalan yang lain. Setan saja takut kepada Umar. Itu luar biasanya. Kalau ke kita, setan itu hobi itu. Ke Umar, setan itu takut itu. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini seperti yang diungkap dalam hadis, wasuffidatis syayatin, setan dibelenggunya setan karena sebab tidak ada sedikit pun celah saat Ramadan itu, baik itu waktu malam maupun siang. Malam hari kita gunakan untuk ibadah, siang hari kita gunakan untuk puasa. Berarti setan ditutup, dikunci, tidak ada sedikit pun celah untuk masuk menggoda manusia. Mudah-mudahan selamanya itu. Jangan sampai ada sebuah anekdot. Setan pernah meminta pensiun dini. Lalu Allah kaget. Setan, kenapa engkau mengajukan untuk pensiun dini dari tugasmu? Kata setan, apa? Ya Allah, pada saat dulu betul saya bersikeras untuk memohon meminta kepada engkau supaya saya ditangguhkan dan saya menggoda manusia. Tetapi sekarang ya Allah, kata setan, manusia sifatnya, karakternya sudah melebihi saya. Sehingga tanpa saya pun mereka sudah jahat, katanya. Sehingga saya tidak lagi diperlukan itu. Maka jangan sampai ada anekdot itu. Mudah-mudahan dalam diri kita setan tidak menggoda lagi. Kenapa? Kata setan, sifatnya sudah melebihi setan itu. Jadi jadilah kita seperti Umar bin Khattab. Pada saat setan saja takut, tidak mau menggoda itu. Kenapa? Ini hebatnya pembelajaran dari Umar bin Khattab. Jadi kalau bulan Ramadan, Umar bin Khattab itu senantiasa menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya Umar oleh Rasulullah, kalau begitu apa bekalmu, seluruh hartamu kau infakkan? Umar menjawab, bekal saya Allah dan Rasul, masih ada itu. Jadi luar biasa Umar bin Khattab itu. Kalau ada materi atau barang yang menyebabkan lalai atau malas, langsung oleh Umar bin Khattab diwakafkan. Ini salah satunya, Umar pergi ba'da zuhur, kemudian ke kebun. Saat pulang dari kebun, Umar melihat banyak orang turun ke masjid. Keluar dari masjid, selesai melaksanakan sholat asar. Umar bin Khattab tertinggal hanya baru satu waktu tidak sholat berjamaah di masjid. Menyesalnya luar biasa. Kalau kita bukan hanya sekali waktu, tetapi banyak waktu yang terlalaikan. Begitu pulang ke rumah, Umar bin Khattab langsung mewakafkan kebun itu. Karena kebun itu membuatnya lalai. Jadi kalau Bapak Ibu akan menjadi tipe Umar, materi atau benda yang membuat lalai, wakafkan. Seperti HP membuatnya Bapak Ibu malas, cepat wakafkan itu.
Itu kalau mengikuti timbal Umar itu. Insya Allah pengurus DKM Fathul Ummah itu siap menerima wakaf HP itu. Insya Allah itu. Kenapa diwakafkan? Membuat saya lalai itu HP. Membuat saya malas untuk tidak tadarus itu. Jadi luar biasa itu Umar bin Khattab. Qala, ya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, innamal a'mal binniyati. Sesungguhnya amal perbuatan itu hanya ditentukan oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang bepergian niatnya karena Allah dan Rasul, maka pasti akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijratuhu dunya lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ia bepergian atau hijrah niatnya karena sebab untuk mendapatkan jodoh yang akan dinikahinya, maka pasti akan dapat sesuai dengan niatnya. Karena ada dua golongan saat akan hijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti Rasulullah, sama dua-duanya mengikuti Rasul. Tetapi satu golongan ada yang niatnya karena Allah dan Rasul. Satu golongan lagi niatnya saya ingin merubah keturunan, harus dapat orang Madinah. Maka dapat wanita dari Madinah dinikahinya. Sama dengan ketika mahasiswa itu ya kuliah. Ada yang ingin kuliah niatnya lurus, ada juga yang ingin mencari jodoh, dapat dua-duanya itu sesuai dengan niat gitu. Nah kita lihat niat itu menurut bahasa adalah menyengaja atau bermaksud. Niat menurut istilah itu adalah qasdus syai'i, menyengaja bermaksud untuk melakukan sesuatu muqtaranan bi fi'lihi, yang disebut niat itu disertai dengan perbuatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya niat, contoh ingin tahajud, tetapi set alarm. Saat tidak dilakukan berarti bukan niat, baru azam. Itu. Tapi pada saat dilakukan itulah niat. Disertai dengan perbuatan. Karena salah satu pintu setan masuk itu adalah disebut dengan tamanni, punya keinginan. Jadi ketika mau tidur set alarm, kemudian begitu alarm bunyi, ambil HP, bahasanya sekedap deui. Itu berarti pintu setan sudah terbuka itu. Yang sebut pintu tamanni itu. Hanya punya keinginan tetapi tidak dilakukan. Sekedap deui itu. Tamanni itu. Jadi pintu setan terbuka. Itu. Makanya ketika pintu setan itu akan dikunci bulan Ramadan, itu bukan dalam arti kita men-set alarm kemudian terkunci, tapi
pintunya dibuka, setan masuk melalui pintu tamanni. Bagaimana cara menguncinya? Ketika manusia itu tidur, diikat dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama harus dibuka, bangun, kemudian doa. Ikatan kedua itu dibuka dengan menuju ke air, berwudu. Ikatan ketiga baru dengan sholat. Terlepas 3 ikatan itu. Jadi kalau set alarm kemudian keheula berarti sekedap deui, berarti pintu setan masuk itu dalam diri kita. Jadi niat itu adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja menuju sesuatu diiringi dengan perbuatan. Ingin haji tapi tidak nabung, berarti bukan niat, hanya keinginan. Kalau ingin haji atau umroh, minimal nabung 1 perak 2 perak, itulah niat. Jadi itu. Jadi niat itu harus ada action, bukan hanya keinginan. Itu adalah makna dari niat itu. Kemudian fungsi niat itu ada 3. Fungsi niat. Yang pertama, menentukan kualitas ibadah. Fungsi niat. Contoh, ketika Bapak Ibu puasa sunnah, biasakan puasa Senin, kesiangan ditanya, Bapak Ibu puasa enggak? Tadi malam saya kesiangan sehingga tidak sahur. Kalau kuat puasa, kalau tidak, tidak. Insya Allah tidak akan kuat itu puasanya. Kenapa? Niatnya ragu. Niatnya. Jadi sehingga niat itu menentukan kualitas ibadah. Kenapa Ramadan sangat kuat walaupun kesiangan? Karena sejak bulan Rajab kita sudah mulai niat puasa gitu. Dengan doa paket. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Itu. Bapak Ibu, niat ketika melakukan niat puasa di waktu pada saat puasa wajib dan puasa sunnah itu berbeda. Kalau puasa sunnah dengan syarat Bapak Ibu belum makan belum minum sampai siang hari, misalkan sampai zuhur belum makan belum minum, maka boleh niat pada saat siang hari. Kalau puasa sunnah. Tetapi kalau puasa Ramadan, mulai niatnya itu punya waktu dari maghrib sampai sebelum subuh. Itu waktunya. Maka Bapak Ibu ingatkan ke anak-anak, ke cucu, niatnya untuk puasa Ramadan itu dari mulai saat waktu maghrib sampai sebelum subuh. Karena kalau niat itu dilakukan setelah subuh, maka tidak ada puasa, tidak sah puasanya. Ini ada kalimat hadis la siyama atau malam yasbut as-siyam. Barang siapa yang tidak berniat puasa qabla tulu'il fajri, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat puasa Ramadan itu batas waktunya sebelum subuh. Kita lihat pendapat beberapa mazhab atau pendapat beberapa imam mazhab.
Imam Syafi'i memberikan waktu niat bulan Ramadan itu adalah antara sholat maghrib sampai sebelum subuh. Itu Imam Syafi'i jedaknya. Jadi sangat tunggal. Maghrib sampai sebelum subuh. Imam Syafi'i itu. Sedangkan Ahmad ibnu Hanbal secara umum itu sama. Tetapi dengan Imam Syafi'i hampir sama. Maghrib sampai sebelum subuh. Namun boleh juga dilakukan antara masuknya waktu maghrib sampai seharian itu ketika puasa sunnah sampai seharian. Kalau puasa sunnah itu sampai seharian. Ba'da duhur belum makan belum minum, itu boleh kalau puasa sunnah niat. Tapi kalau puasa fardu hampir sama dengan Imam Syafi'i. Kemudian kalau Abu Hanifah niat puasa wajib itu adalah sebelum waktu subuh dan niat paling terbaik adalah sepertiga malam. Itu Abu Hanifah sepertiga malam itu. Kalau Imam Malik niat itu boleh bersama-sama. Makanya kalau ketika ada imam setelah witir itu ada yang membaca niat, maka bersama-sama berarti itu adalah pendapat Imam Malik itu. Itu bedanya niat puasa sunnah dengan puasa fardu. Yang kedua, fungsi niat itu adalah untuk menentukan jenis ibadah. Pada saat Bapak Ibu sholat, ba'da adzan dikumandangkan. Sholatnya sama, jumlah rakaatnya sama, gerakannya sama, itu sama, bacaannya pun sama. Tapi belum tentu sholatnya sama, walaupun dilakukan ba'da adzan. Bisa jadi ada yang mengawali sholatnya sholat tahiyatul masjid karena baru datang. Bisa jadi ada sholat sunnah qablah atau sunnah fajar. Bisa jadi juga ada yang sholat di antara dua adzan. Berbeda itu. Walaupun sholatnya sama. Menentukan jenis ibadah. Berangkat umroh. Bisa jadi berangkatnya sama. Tapi jenis ibadahnya bisa berbeda. Ada yang betul-betul niatnya untuk umroh. Ada juga niatnya untuk belanja. Itu. Yang menentukannya niat itu. Makanya luruskan niat tuh di situ. Yang ketiga, fungsi niat itu adalah untuk menentukan pahala ibadah. Untuk menentukan pahala ibadah itu tergantung pada motivasi niat. Satu, ini yang terbaik. Ada orang yang motivasi niatnya karena Allah. Maka tingkatan pahala ibadahnya ibadatul mukhlis. Yaitu ibadah orang-orang yang ikhlas. Ini yang luar biasa ini. Walaupun ikhlas juga ada 4 tingkatan. Kita ikhlas, tapi ada 4 tingkatan ikhlasnya. Tingkatan yang pertama ada ikhlas mubtadi. Bagaimana ikhlas mubtadi? Kita beribadah karena Allah masih dikaitkan dengan urusan dunia. Contoh, kalau mau jualan, baca Quran, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Itu tingkatan surah Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman kaitkan dengan jualan. Itu niatnya tingkatan pertama. Sholat tahajud dikaitkannya dengan pekerjaan.
supaya karirnya melejit atau usahanya lancar. Baca Quran, surat Maryam, surat Yusuf dipilih karena anaknya sedang mengandung. Itu. Kalau sudah lahir, ya pensiun baca Qurannya. Itu. Kenapa? Dikait-kaitkan dengan urusan dunia. Itu tingkatan pertama itu. Jadi kalau orang tingkatan pertama, maka siap-siap masih kecewa, masih sakit hati, ikhlasnya. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya masih kecewa, sakit hati, berarti ikhlasnya masih tingkatan pertama. Berharap tidak dapat, kecewa. Itu. Yang kedua, tingkatan ikhlasnya tingkatan ikhlas abid. Ibadah karena Allah, masih berharap pahala, masih berharap surga, masih takut neraka. Kenapa di bulan Ramadan begitu ramai? Masjid penuh, baca Quran pun luar biasa. Kenapa? Berharap pahala. Kenapa selesai Ramadan kok si pensiun? Padahal pahalanya ada itu. Itu karena Ramadan pahalanya dilipat ganda. Tingkatan kedua ini pun masih kecewa, masih sakit hati. Jadi kalau hidup kita masih kecewa, sakit hati, berarti bisa jadi tingkatan ikhlasnya bisa tingkatan kedua, bisa tingkatan satu. Itu. Ini yang hebat, sudah mulai tingkatan ketiga. Hidupnya sudah mulai tidak akan kecewa, tidak akan sakit hati. Ikhlas muhib. Ibadah hanya karena Allah. Kalau di dunia tidak didapat, ya berpikirnya langsung ke depan, futuristik. Nanti di akhirat dapat. Itu langsung dikaitkan dengan akhirat. Kalau di dunia tidak dapat. Karena tidak semua orang di dunia langsung cash. Dia langsung imannya pada hari akhir. Nanti Allah ganti di akhirat. Kalau ingin cepat, gampang. Pahala dunia kemudian berpahala di akhirat itu. Kalau Bapak Ibu ingin cepat dapat pahala akhirat, syaratnya satu. Wafat. Itu. Jadi kalau ingin cepat dapat pahala akhirat, syaratnya wafat. Itu. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Setiap orang yang hidup pasti mati dan Allah akan menyempurnakan pahala kita saat sudah wafat. Jadi kalau ingin cepat dapat pahala, wafat. Itu. Contoh, ketika ada seorang ulama mengatakan, inna hadzal qubura mamlu'atun dzulmatun. Sesungguhnya yang disebut dengan kuburan itu penuh dengan kegelapan. Secara kasat mata kita, kuburan itu gelap. Innallaha azza wa jalla yunawwiruha. Allah akan memberikan penerangan di kuburan. Ah, nggak percaya? Ya sudah dikubur dulu kalau nggak percaya. Apa penerangannya? Bukan dengan listrik, bukan dengan matahari, bukan dengan bulan. Tapi apa? Dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Bisolati, amal soleh sholat. Wassodaqoti, sedekah. Wassobri, sabar. Wa qiraatil Quran, dan bacaan Quran. Inilah 4 amal soleh yang akan menjadi penerang di kuburan. Sholat, sedekah, sabar, baca Quran. Nggak percaya? Sok maot heula. Mangga itu. Nah itu kalau butuh bukti itu. Jadi kapan akan dapat? Mati itu.
Itu tingkatan yang ketiga, karena Allah. Orang yang ketiga ini dia hidupnya tidak lagi kecewa, sakit hati. Yang keempat, ini yang luar biasa. Tingkatan ikhlas arif. Apa itu tingkatan ikhlas arif? Diberi nikmat, ya syukur. Diberi ujian, ya ridho. Itu. Diberi nikmat, syukur. Diberi ujian, ridho. Bahkan sampai-sampai para sahabat dulu, kalau 1 bulan Allah tidak mengujinya dengan kesulitan, Allah jangan-jangan tidak cinta kepada kami. Itu. Jadi kalau tidak menguji, jadi Allah menguji kita itu tandanya Allah cinta itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Wabasyiris sabirin. Allah akan menguji dengan berbagai macam ujian. Satu khauf, rasa takut. Yang kedua adalah ju', lapar. Kemudian wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, satu persatu orang yang kita cintai, sayangi juga Allah ambil. Wabasyiris sabirin. Itulah sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang yang beriman, ketika dapat musibah itu ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pahalanya apa? Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim. Dengan musibah itu Allah akan memberikan ampunan, warahmah, dan Allah akan memberikan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala bagi orang yang diuji. Tingkatan ikhlas itu yang luar biasa. Tingkatan ikhlas yang terakhir itu adalah ia ridho dan mencari keridhaan dari Allah hidupnya. Semuanya ridho itu. Tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa. Itulah sehingga minimal Ramadan tahun ini menghantarkan kita ikhlasnya pada tingkatan ketiga, apalagi sampai tingkatan keempat itu minimal itu. Jadi luar biasa. Itu niat. Sehingga niat itu hampir semua ulama hadis menulis dalam bab yang pertama. Kenapa? Karena semua amalan itu ditentukan oleh niat. Sehingga dalam bab fikih niat menjadi rukun. Salat rukunnya 1 niat. Wudu rukunnya 1 niat. Semua apapun ditentukan oleh niat itu. Maka luruskan niat kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Saya kira itu sebagai pengantar. Barangkali ada yang belum jelas, silakan dari Bapak Ibu. Ya, mangga Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, seandainya kita berniat, tapi di sini ada kata kalau kami punya dapat rezeki, mau ini. Nah itu gimana itu? Apakah nunggu dulu kalau itu terwujud atau yang ada dikeluarkan? Itu yang kami tanyakan. Terus ini mungkin mewakili ibu-ibu yang lain, mungkin di luar tema mau tanya juga antara perbedaan ulama, kiai, gus, habib itu apa? Ya, Ustaz itu apa kriterianya? Itu aja. Terima kasih. Ya. Kalau saya dapat rizki, itu berarti berniat untuk bernadar.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar kalau memang betul-betul adalah anak yang dikandungnya itu adalah memang Isa. Bernadar lirrahmani sauma. Jadi kepada Allah untuk puasa. Puasanya di situ Maryam tidak, puasa bukan menahan lapar, tetapi puasa lisan. Bernadar untuk tidak bicara kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu berniat untuk ini, menahan mulut, bernadar, saya tidak mau bicara satu hari ini. Itu berarti nadar. Niat untuk bernadar. Kapan ditunaikannya? Jika sudah terpenuhi. Dapat uang berarti terpenuhi, maka berarti nadar itu harus dilakukan. Karena nadar adalah hukumnya wajib bagi diri sendiri. Wajibnya. Kenapa? Ia punya janji. Jika nadar itu tidak dilakukan, berarti ia dapat kifarat. Kifaratnya 3, pilih salah satu di antara 3. 1, jika nadar atau janji terhadap diri sendiri untuk kebaikan, untuk dekat kepada Allah tidak dilakukan, maka 1 nadarnya, kifaratnya adalah memberi makan terhadap 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian terhadap 10 orang fakir miskin. Atau puasa 3 hari berturut-turut. Itu adalah kifarat bagi orang yang bernadar. Wajib hukumnya untuk ketika nadar itu tidak dilakukan, maka melakukan kifarat. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan kiai. Kiai itu kalau di kita itu ungkapan adalah orang yang alim. Orang yang mumpuni dalam bidang ilmu. Itu biasanya disebut kiai itu karena dia tugasnya selalu mengajar dan menjadi suri toladan bagi masyarakat. Itu mumpuni dalam ilmunya, mumpuni juga dalam perilakunya. Ustadz artinya guru ngaji. Ustadz itu setiap guru ngaji maka disebut ustadz. Beda dengan arti Sunda, ustadz, usaha tara anak deres itu. Kalau bahasa Sunda itu ustadz. Jadi ustadz itu guru ngaji itu. Kemudian Gus, biasanya Gus itu anak dari kiai. Itu di Jawa itu biasanya. Anak dari kiai. Habib, sebutan Habib itu karena ada keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaannya. Ada juga yang membedakan kiai dengan ustadz. Kalau kiai itu karena dia punya majelis taklim atau punya pondok pesantren. Kalau ustadz hanya sekedar ngajar atau guru ngaji itu. Saya kira itu. Kalau kiai dengan Ulama itu kalau menurut arti adalah setiap orang yang memiliki ilmu, disebut ulama. Ibu juga bapak sama, ulama, tapi ilmunya dalam keahlian masing-masing. Insinyur ulama berarti dia ahli apa insinyurnya. Sarjana ekonomi ulama dalam bidang ekonomi. Sarjana agama ulama dalam bidang agama. Keahlian itu. Tapi ulama dalam bahasa Sunda ulama bukan ain, ulama usia lanjut menunggu ajal. Itu ulama itu. Ada juga yang menyingkat ulama usia lanjut semakin mantap katanya. Itu. Dalam Al-Quran disebut ulama. Surah Fatir ayat 28. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
Orang yang takut kepada Allah itu adalah hanya ulama. Berarti ulama di situ ilmunya yang menghantarkan dirinya takut kepada azab Allah. Lalu apa indikator ulama itu? Ukurannya ada dua kalau Ibnu Qayyim. Satu, ilmunya digunakan untuk semakin meningkatkan ibadah. Itu ulama. Sehingga intensitas ibadahnya semakin meningkat, maka disebut ulama. Yang kedua, wa khuluquhu, yang sebut ulama itu adalah ia akhlaknya baik. Intensitas ibadahnya meningkat, akhlaknya juga baik, ya, maka disebut ulama itu. Saya kira itu, Pak Haji. Ya. Maka Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai niat. Ya. Apakah perlu dijalankan atau diucapkan atau cukup dalam hati? Ya. Seperti tadi contohnya kita kan alatnya itu berarti kan menunjukkan niat untuk itu, untuk tahajud dan sebagainya, dan bahkan sudah dipasang selamanya itu alat. Nah itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Ada dua pendapat ketika menafsirkan atau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat. Kalau Bapak Ibu mengambil hadisnya riwayat Muslim, innamal a'malu binniyat. Nanti kita akan kaji. Innamal a'malu binniyati. Kan di situ al-a'mal ada huruf alif lam. Ya. Al-a'mal alif lam. Pendekatan bahasa. Kalau Bapak Ibu menafsirkan atau menjelaskan alif lam itu termasuk alif lam al-istighraq, berarti Bapak Ibu akan menjelaskan, mengamalkan bahwa niat itu cukup dalam hati. Itu. Kalau alif lamnya alif lam al-istighraq. Cukup dalam hati. Niat itu. Ketika Bapak Ibu mengambil pendapat yang kedua, alif lamnya alif lam lil ahdi dhihni. Niat itu harus dihususkan. Maka kemudian akan mengatakan wa yusannu at-talaffuz. Niat itu harus dilafadzkan. Sehingga ada dua itu. An-niyatu bil qalbi, niat itu dengan hati. Wala yushtar, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. At-talaffudzu biha bal yundab. Melafadzkan niat itu adalah sunnah. Boleh Bapak Ibu pendapat yang pertama, niat itu dalam hati. Boleh pendapat yang kedua, dihususkan sehingga mengambil pendapat sunnah untuk dilafadzkan. Kalau dalam niat, dalam hati, cukup dalam hati. Kalau ibu bapak berpendapat sunnah dilafadzkan. Kalau dalam sholat berarti memakai usolli dan seterusnya. Kalau dalam puasa berarti nawaitu shauma ghadin dan terusnya. Silahkan itu. Yang penting yang tidak boleh itu tidak niat sama sekali. Itu. Jadi boleh dilafadzkan, boleh juga tidak dilafadzkan. Silahkan. Hadisnya sama. Innamal a'malu binniyat. Prakteknya berbeda karena penjelasan terhadap huruf alif lam. Yang kedua, kalau Bapak Ibu berniat membaca hadisnya innamal a'malu binniyati, berarti setiap amal perbuatan itu harus ada niat.
Walaupun amal perbuatannya sama, berarti niatnya harus setiap hari. Contoh puasa Ramadan, niatnya tiap malam. Itu kalau mengambil hadis ini. Kalau mengambil hadis yang kedua, innamal a'malu binniyati. Pendek, tidak panjang. Kalau tadi panjang. Kalau panjang membacanya, setiap amal perbuatan yang sama tetap setiap hari harus niat. Kalau Bapak Ibu membacanya binniyati, tidak panjang, amal perbuatan yang sama boleh 1 kali niat. Sehingga niatnya kalau dilafatkan. Kalau hadis yang pertama, nawaitu sauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa sauma ghadin, besok hari. Niat nawaitu sauma ghadin an adai, untuk menunaikan fardhis syahri ramadhan, yaitu pada saat fardu di bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tetapi kalau bin niyati, boleh dalam satu amalan yang sama 1 kali niat. Malam pertama, malam Sabtu berarti Bapak niat. Kalau dilafatkan nawaitu sauma Ramadan, itu fi hadhihi sanati lillahi ta'ala, niat saya puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Cukup 1 kali niat untuk amalan yang sama. Tetapi Bapak Ibu, kalau pendapat yang pertama hadisnya setiap hari harus niat. Kalau hadis yang kedua tidak harus setiap hari, dalam amalan yang sama boleh niat itu hanya cukup 1 kali. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi? Mangga, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini di luar tema. Kan sekarang ini zamannya udah zaman IT, media sosial di mana-mana. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita suka men-share sesuatu yang akibatnya menyebabkan seseorang untuk membenci seseorang itu. Atau kadang-kadang di grup kita lihat tulisan-tulisan yang akan menyinggung perasaan seseorang dengan kalimat-kalimat yang agak menjadi sakit hati seseorang. Yang saya tanyakan, apa yang bersangkutan atau saya misalnya, ya, contohnya saya aja lah, jangan yang bersangkutan, apakah saya perlu meminta maaf ke orang yang kita anggap atau kita hina, kita caci maki di dalam sosmed tersebut, dan kita tahu itu akan mengurangi pahala kita di akhirat nanti, atau salah satu menjadi hisab yang berat buat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surah Al-Hujurat itu ayat 6 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang keluar dari aturan. Orang yang keluar dari jalan yang benar. Binabain, membawa berita atau informasi. Oleh Bapak Ibu jangan langsung disadap, apalagi di-share. Fatabayyanu, maka berita itu dicari dulu kebenarannya, klarifikasi. Kalaulah berita itu tentang ilmu, cari dulu sumber aslinya. Benar enggak ini? Kalau berita itu tentang hubungan dengan manusia, berarti tanya dulu. Tanya, jangan langsung kita terima. Tanya dulu. Karena pada saat asbabun nuzul ayat ini fitnah. Jadi fitnah, orang yang membawa utusan Rasulullah disuruh mengambil zakat, tidak datang juga. Difitnah bahwa zakat itu sudah disalahgunakan. Padahal dia ada sesuatu hal yang menghalanginya sehingga datang terlambat. Difitnah. Klarifikasi dulu.
cari, kalau dalam hal ilmu cari sumber ilmunya, atau kalau enggak cari, tanya kepada ahli. Tanya pada ahli. Fatabayyan ang tusibu qauman bijahalatin. Sehingga dengan berita itu ibu bapak tidak melakukan sesuatu yang bodoh, yang kita sendiri tidak tahu informasi berita itu benar atau tidak, tidak tahu ilmu itu benar atau tidak, langsung di-share. Akhirnya angtusibu qauman bijahalatin fatusbihu nadimin, yang membuat bapak ibu berarti kalau sudah nge-share padahal sharean itu salah beritanya, membuat menyesal. Maka tabayun dulu. Tabayun itu bisa kepada ahlinya, bisa juga kepada orang yang membawa berita itu. Itu. Jadi ibu jangan langsung menge-share. Sekarang kan belum juga dibaca, share. Itu sekarang itu baca dulu berita itu benar atau tidak. Kalau misalkan malas membaca, ya sudah, daripada di-share salah, dihapus saja sudah, di-delete sudah itu, daripada di-share salah itu. Ketika saat kita mengetik tak tek tok, kemudian ada orang yang sakit hati, berarti kita sudah menyakiti orang. Maka kalau sudah menyakiti orang, berarti kita wajib untuk minta maaf kepada orang yang disakitinya. Wajib itu, jangan gengsi, jangan malu. Jangan gengsi, jangan malu. Apalagi bulan Ramadan sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ketika bapak ibu puasa, berkaitan dengan ini. Kalau kaitan dengan ini, sekarang wakil ini itu ini. Wakil dari ini sekarang. Berarti menahan ini. Sumbernya dari sini tentunya. Kata Rasulullah, ketika saat bapak ibu puasa, fala yarfas. Jangan sekali-kali kita mengatakan tutur kata yang kasar, jorok, jelek, atau membuat orang sakit. Fala yarfas itu. Jangan sekali-kali kita mengatakan, menge-share sesuatu yang kotor, jorok, kasar, atau sakit hati. Jadi bagi anak-anak muda yang biasa jalan, kemudian tiba-tiba ada batu peletuk anjrit, bulan puasa mengganti dengan innalillah. Jangan anjrit itu. Kenapa? Mengurangi pahala puasa itu nantinya itu. Yang kedua, kata Rasulullah, wala yashab. Kalau bapak ibu sedang puasa, jangan marah. Itu. Walaupun ada orang yang memicu marah. Katakan, ibu bapak mengatakan, saya sedang puasa 2 kali. Jangan sampai mengatakannya dalam hati. Bulan Ramadan, awas bulan Syawal, tenggel sieko akhir. Jangan. Ramadan itu wahana, madrasah, sekolah untuk mendidik diri tidak marah. Wala yajhal, yang ketiga, jangan memarahi orang. Jangan mencaci maki orang. Itu. Ternyata sumbernya dari sini. Ini. Maka puasa sekarang Bapak Ibu tingkatan kita naik. 1, ada tingkatan mukmin. Kalau orang puasa tingkatan mukmin, puasanya hanya sekedar nahan lapar haus. Selesai. Yang kedua, naik puasa muhsin. Bukan hanya sekedar menahan lapar haus, tetapi nahan lisan. Nih, ini tidak lebar, tidak luas, tetapi dengan ini bisa membuat orang sakit hati. Bisa membuat orang membunuh itu karena ini, kadang-kadang sakit hati. Puasa lisan sekarang. Yang ketiga, naik lagi puasa mukhlis. Bukan hanya sekedar nahan lapar, haus, nahan ini, tetapi nahan pikiran supaya jernih,
hati supaya bersih. Naik lagi yang keempat, ini yang dikehendaki Allah, puasa muttaqin, bukan hanya lapar haus lisan, jernih pikiran, bersih hati, tetapi menampakkan perbuatan baik. Itulah puasa yang luar biasa. Jadi puasa tahun ini jangan sampai Bapak Ibu puasanya hanya mukmin tingkatan sederhana, yaitu nahan lapar dan haus. Anak kecil juga bisa ini mah. Tapi ningkat puasa lisan, ningkat lagi puasa pikiran dan hati, ningkat lagi semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Kalau kita tidak minta maaf orang sakit hati, maka Rasulullah pernah mengatakan, atadruna mal muflis, apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, la mata wala dirham. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu tidak punya uang dan tidak punya perhiasan. Rasulullah mengatakan bukan. Lalu gimana? Ya'ti yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat orang itu membawa segudang amalan. Amalan puasa, sholat, zakat, infak, haji, umroh dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ia mengiringi amalannya, ada banyak orang mengikutinya. Lalu pada saat Allah akan memberikan pahala, kelompok orang ini mengatakan, ya Allah, tunda dulu pahalanya. Kenapa? Qad syatama hadza. Betul orang ini rajin ibadah, rajin berbuat baik, tapi pernah menyakiti saya. Apalagi wa qadhafa hadza, pernah suudon kepada saya, buruk sangka kepada saya. Apalagi wa akala mala hadza, pernah mengambil hak saya. Maka kata Allah apa? Ya sudah, kalau begitu amal kebaikanmu saya transfer kepada orang yang kau sakiti. Jadi Bapak Ibu, kalau disakiti oleh orang lain secara hakikat untung. Ada transferan amal kebaikan yang oleh Bapak Ibu tidak lakukan. Maka sering-sering disakiti. Secara hakikat untung. Secara zahir yang nampak orang yang menyakiti itu puas karena menyakiti orang, tapi secara hakikat ia begitu sangat rugi besar. Kenapa? Perbuatan amal kebajikannya itu bangkrut, tidak sedikit pun mendapatkan pahala. Karena sebab apa? 3, menyakiti, menuduh, dan mengambil hak orang lain. Saya kira itu, Bu. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Saya kira itu saja. Ini baru bab niat itu. Insya Allah kita akan pilih hadis yang 42 itu tentang akidah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya atau tentang keimanan. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kajian subuh ini kita senantiasa sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Untuk menambah keberkahan pada kajian ini, kita sama-sama tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.